Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Para pencinta dan sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu mesin turbo pendongkrak laba bisnis Anda. Ini kita akan meneruskan episode yang kedua. Teman-teman sekalian, di bagian episode ini kita akan mulai dengan bagian sub B, yaitu membahas tentang laba bisnis ya. Karena dalam bisnis ini tujuannya adalah salah satunya adalah menghasilkan laba. Secara umum ya, laba dapat dihitung dengan rumus ya. Laba operasi sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi beban operasional yang terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Nah, ini akan mendapatkan laba operasi ya. Bila laba kotor lebih besar dari beban operasi, maka terjadi laba operasi ya. Misalnya laba kotornya 100, beban operasinya 60, maka terjadi laba operasi 40 ya. Bila laba kotor lebih kecil dari beban operasi, maka akan terjadi rugi operasi. Misalnya laba kotor 100, beban operasinya 120, maka akan terjadi rugi 20 gitu ya. Nah, laba operasi dapat dicapai lebih cepat dengan rumus P6 yang dijelaskan di halaman sebelumnya ya. Nah, kemudian ilmu percepatan kinerja sebagai mesin turbo pendongkrak laba bisnis akan dijelaskan di bagian belakang. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada episode yang sebelumnya ya, terkait dengan ilmu percepatan kinerja. Teman-teman disarankan untuk membaca modul ini berulang-ulang ya, supaya ya pemahamannya lebih bagus dan nanti penerapannya dalam bisnis itu akan lebih efektif ya. Baik, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang? Ini kita review bagi teman-teman. Ya, saya yakin banyak dari teman-teman sudah paham sekali ya. Tapi tidak ada salahnya ini kita review ya untuk kita semuanya. Ya, harga pokok penjualan itu dihitung dari persediaan barang dagangan awal tahun, kita punya berapa. Kemudian ada pembelian barang dagangan neto selama 1 tahun umpama dijumlahkan, maka total barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Kemudian persediaan barang dagangan akhir tahun yang belum laku dijual berapa dikurangkan, maka kita dapat menghitung harga pokok penjualan berapa rupiah ya. Ini harga pokok penjualan adalah harga pokok barang yang dijual. Nah, untuk perusahaan manufaktur ini teman-teman lumayan agak panjang ya. Nanti bisa dibaca berulang-ulang ya untuk lebih paham lagi. Nah, dimulai dari persediaan bahan baku langsung awal tahun, kemudian ada pembelian bahan baku langsung neto selama 1 tahun jumlahkan, mendapatkan bahan baku langsung yang tersedia untuk dipakai. Maaf ini kelebihan ya. Kemudian persediaan bahan baku langsung akhir tahun yang belum dipakai berapa dikurangkan, maka menjadi beban bahan baku langsung yang dipakai untuk produksi selama 1 periode atau 1 tahun. Nah, kemudian ditambah dengan beban tenaga kerja langsung, ada berapa ini untuk tenaga kerja ya. Kemudian beban overhead pabrik ya, di luar bahan baku langsung, dan beban tenaga kerja langsung. Ini nanti seperti penyusutan ya, bahan pembantu, supplies ya, kemudian ada listrik, ada telepon bagian pabrik, ada gaji mandor dan sebagainya, mandor manajer dan sebagainya. Nah, kemudian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya per pabrik dijumlahkan menjadi namanya biaya produksi ya, production cost ya. Nah, kemudian dari biaya produksi ini ditambahkan persediaan barang dalam proses awal tahun, ini yang masih setengah jadi ya, dijumlahkan maka dapat total biaya produksi dan barang dalam proses awal tahun. Kemudian ditambah persediaan barang dalam proses akhir
tahun, akhir tahun dikurangi ya, maaf ini harus kurang nih teman-teman ya, ini ya kurang ya, nanti bukan tambah, maka diperoleh total harga pokok produksi ya. Total harga pokok produksi ini sudah menjadi barang jadi ya. Kemudian ditambah persediaan barang jadi awal tahun ya. Setelah ditambahkan mendapat total barang jadi yang tersedia untuk dijual. Nah, pada akhir tahun persediaan barang jadi berapa yang belum laku dijual dikurangkan, maka itulah total harga pokok penjualan ya. Jadi agak panjang untuk perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa ini perhitungannya karena tidak ada bahan baku ya, itu jarang dilakukan perhitungan seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman ini menguraikan sedikit tentang beban operasional yang tadi diantaranya ada beban pemasaran ya, yaitu terdiri dari beban gaji, beban telepon listrik di pemasaran, beban komisi, penyusutan gedung kantor, mobil peralatan pemasaran, penghapusan piutang tidak dapat ditagih, dan lain sebagainya. Untuk administrasi dan umum itu bisa berupa beban gaji bagian admin dan umum, beban penyusutan gedung kendaraan peralatan umum, beban listrik dan telepon, transport, beban lainnya di bagian administrasi dan umum. Ya, saya kira itu untuk pengantar ke episode kedua ini ya teman-teman sekalian. Silakan nanti bisa dibaca lengkapnya ya di modul ini. Nanti ini sudah di-upload ada di website www.salimatijarah.co.id. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silahkan ya segera mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Di website ini sudah terdapat lebih dari 200 judul. Silakan Anda bisa membaca sesuai dengan prioritas saat ini ya, untuk meningkatkan kompetensi Anda. Khususnya kalau bisnis, ini salah satu modulnya, dan masih banyak modul-modul lain pendukung untuk karir Anda di bidang bisnis. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya, like dan share kepada teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga mendapatkan ilmu yang berharga ini, sehingga akan membantu mempercepat pencapaian kinerja bisnisnya, eksekutif dan sebagainya. Ya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.